Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk kita mau beribadah di Minggu pagi yang indah ini? Yuk kita mulai ibadah impa kita. Kakak undang adik-adik berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Kita berdoa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih untuk di Minggu pagi yang indah ini. Bapa masih memberikan nafas kehidupan buat kami, dan Bapa juga masih memampukan kami untuk mengikuti ibadah impa walaupun hanya melalui online. Tuhan hadirlah dalam ibadah impa kami ini, urapi kami, urapi juga kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan ibadah impa kami ini dari awal pertengahan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sebelum kakak bercerita hari ini, mari kita buka Alkitabnya dulu. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Mika 3 ayat 1-4. Mika 3 ayat 1-4. Mika 3 ayat 1-4. Adik-adik boleh pause dulu videonya. Nanti adik-adik baca dulu Alkitabnya. Setelah adik-adik baca Alkitabnya, baru adik-adik melanjutkan lagi videonya untuk mendengarkan cerita ya adik-adik. Hai, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Nah, apakah ada di antara adik-adik yang hari ini sedang bersukacita? Atau adakah di antara adik-adik hari ini ada yang merasa bersedih? Atau adakah di antara adik-adik merasa bersedih karena habis dimarahin sama mamanya, atau sama papanya, atau sama kakaknya? Ada? Nah, kira-kira nih adik-adik, kalau adik-adik habis dimarahin nih kayak gini, biasanya itu karena apa ya adik-adik? Kenapa adik-adik bisa dimarahin tuh sama mamanya, atau sama papanya, atau sama kakaknya? Kira-kira kenapa tuh? Boleh tulis ya di kolom komentar, kakak tunggu jawabannya. Nah, tapi adik-adik, selain adik-adik dimarahin,
Pastikan adik-adik juga sering dipuji sama mamanya, sama papanya, atau sama kakaknya? Pasti dong. Nah, kira-kira kenapa tuh kalau adik-adik sering dipuji sama mamanya, sama papanya, atau sama kakaknya? Kakak boleh tahu nggak tuh kira-kira kenapa? Ditulis ya di kolom komentar. Kakak tunggu jawabannya. Nah, adik-adik, selain mama kita, papa kita, atau kakak kita yang pernah marah sama kita, tahu nggak adik-adik? Tuhan juga bisa marah loh. Nah, dalam cerita hari ini nih, Tuhan itu marah kepada umat Israel. Kenapa tuh Tuhan bisa marah adik-adik? Karena umat Israel tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan adik-adik. Maka dari itu adik-adik, Tuhan memakai Nabi Mika untuk menyampaikan kemarahannya kepada umat Israel. Yang pertama nih, tegurannya adik-adik. Tuhan menegur para pemimpin Israel yang serakah, yang menerima uang suap, dan yang berlaku tidak adil. Itu teguran yang pertama. Lalu teguran yang kedua nih adik-adik, Tuhan menegur para nabi yang menubuatkan hal-hal palsu demi uang. Nah, mereka memeras dan merampas hak orang-orang miskin. Adik-adik, seharusnya kan bangsa Israel ini menjadi contoh. Tetapi bangsa Israel ini gagal menjadi contoh. Nah, teguran yang ketiga adik-adik, Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Kenapa Tuhan mau menghukum mereka? Karena sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel ini. Adik-adik, kalau melakukan kesalahan itu kan pasti ada hukumannya tuh. Nah, kira-kira hukuman apa ya yang diberikan Tuhan kepada umat Israel ini? Hukumannya adalah Tuhan tidak mau lagi mendengarkan seruan atau doa umat Israel. Wow, menyeramkan bukan kalau Tuhan tidak mau mendengarkan lagi loh doa-doanya mereka. Lalu Tuhan juga tidak mau memaafkan mereka dan akan membuat Israel maupun Yehuda hancur jika mereka tidak segera bertobat adik-adik. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita juga dapat melihat dari sisi lain bahwa ada contoh seseorang yang taat kepada Tuhan, yang taat, yang turut banget sama perintah Tuhan, yaitu Nabi Mika. Nabi Mika ini tetap melakukan perintah Tuhan dengan setia, walaupun pelayanannya tidak mudah adik-adik. Tetapi karena Nabi Mika ini selalu setia untuk menjalankan perintah Tuhan, maka Nabi Mika ini selalu dijaga dan dilindungi adik-adik. Nah, perbuatan Nabi Mika ini patutlah adik-adik dan kakak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Patutlah kita contohi adik-adik. Nah, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu ya bukanlah contoh yang baik, bukan contoh sikap yang baik yang harus diturutin. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Nabi Mika? Nah, kenapa? Karena Nabi Mika mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau mau melakukan apa yang Tuhan mau nih adik-adik. Adik-adik, masih ingat gak sama perintah Tuhan yang harus dilakukan? Ada loh perintah Tuhan yang harus dilakukan. Nah, biasanya kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Di dalam 10 hukum Taurat ini, kita diajarkan untuk taat, terutama kepada Tuhan, terus kepada orang tua, dan juga mengasihi sesama, serta menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau adik-adik lupa hukum Tauratnya, kakak ingetin lagi ya. Nih, 10 hukum Taurat. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, joy,
Adik-adik, kakak harap setelah adik-adik mendengarkan cerita di hari ini tentang perbuatan yang dilakukan oleh Mika dan hukum Taurat yang sudah adik-adik tahu, itu semoga adik-adik dan kakak dapat menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar apapun yang kita lakukan setiap harinya itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tidak marah sama kita adik-adik. Oke adik-adik? Amin. Nah, adik-adik, aktivitasnya kali ini kita mau TikTokan bareng-bareng ya. Kakak contohin dulu. Adik-adik boleh lihat dulu nih contohnya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Nah, adik-adik udah lihat kan contoh TikTokannya? Oke deh, kakak undang adik-adik semuanya berdiri. Kita mau TikTokan bareng-bareng. Oke adik-adik. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga kami sudah mendengarkan cerita hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya.
Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini masih banyak orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang menyembuhkan mereka semua, memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, kesabaran bagi mereka yang sakit ini ya Tuhan, agar mereka cepat sembuh dan mereka bisa kembali untuk berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing. Tuhan juga mau memberkati tim tenaga kesehatan yang mengobati pasien-pasien COVID ini. Kiranya Tuhan Yesus saja yang tetap memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, kesabaran bagi mereka ya Tuhan, untuk bisa merawat orang-orang yang terkena pasien COVID ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarkanlah kami setiap pribadi-pribadi kami dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir penularan COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga Indonesia bisa menjadi lebih cepat sembuh dan bisa menjadi pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit atau keluarga kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, kesembuhan bagi mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu bisa menjadi membawa kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, dan mereka dapat menjalani aktivitasnya seperti biasa lagi. Tuhan, kami juga ingin berdoa, kami ingin mengucap syukur kepada teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kiranya melalui 1 tahun pertambahan usia mereka dapat menjadikan mereka pribadi-pribadi yang lebih baik, yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan orang tua, kakaknya, maupun yang menjadi berkat bagi di sekitar dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, bagi gereja-Mu ya Tuhan, dan dapat dikelola dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, agar setiap harinya kami dapat bersekolah dengan baik, kami dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami di sekolah, dan dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari maupun dalam ulangan-ulangan nantinya ya Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, jika kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu pengutusan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.